menganggap mata buram dan pandangan kabur sebagai nasib akhir yang tidak bisa dielakkan di usia senja adalah kekeliruan medis yang sangat fatal dan merugikan masa tua. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua langsung menyerah dan mengira kacamata tebal atau operasi adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal, jaringan saraf mata manusia masih memiliki kemampuan alami untuk dirawat tingkat kelembabannya. Hari ini kita akan mengupas tuntas fakta mengejutkan mengenai bagaimana selembar daun tradisional dari pekarangan rumah mampu membantu menjaga kesehatan indera penglihatan kita secara mendalam, agar terhindar dari iritasi menahun yang merusak makula. Melalui tayangan kali ini, Sobat Sehat akan melihat secara jelas bagaimana logika kedokteran menjelaskan manfaat luar biasa dari tanaman obat ini dalam membersihkan kotoran dan melancarkan sirkulasi udara pada mata. Kita tidak perlu merasa cemas yang berlebihan akan penurunan ketajaman pandangan, karena perawatan alami yang higienis dan konsisten terbukti memberikan perlindungan seluler yang sangat baik bagi kornea. Sebelum kita pelan-pelan melihat rahasia besar di balik bahan alami ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan raga dan pikiran kita bersama di rumah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan kalimat saya, mau mata sehat dan pandangan jernih sebelum tidur di kolom komentar di bawah sebagai bentuk komitmen harapan nyata kesembuhan kita bersama. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya sekarang, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini setiap minggu tanpa terputus. Mari kita jalin silaturahmi yang hangat dan penuh berkah ini setiap waktu agar masa tua kita selalu mandiri, penuh energi, dan terbebas dari ancaman penyakit. Kembali lagi bersama saya, Dr. Irfan Ali, di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa mata kita, terutama saat memasuki usia 60 tahun ke atas, seringkali terasa sangat kering, perih, berair, atau bahkan buram saat melihat tulisan? Coba Bapak Ibu bayangkan, sebuah kaca jendela rumah tua yang sudah puluhan tahun terpasang, di mana permukaannya mulai ditutupi oleh lapisan debu halus dan kabut tipis akibat jarang dibersihkan dengan cairan pelindung yang tepat. Lapisan kabut dan debu yang menempel tersebut akan membuat cahaya matahari tidak bisa menembus kaca dengan jernih, sehingga ruangan di dalam rumah menjadi tampak remang-remang dan buram. Begitu pula dengan kondisi permukaan kornea dan lensa mata Bapak Ibu sekalian, yang seiring bertambahnya usia mengalami penurunan produksi cairan air mata alami sebagai pelumas pelindung. Akar masalah dari mata kabur pada lansia sebenarnya bersumber dari kondisi mata kering kronis dan penumpukan radikal bebas yang memicu ketegangan pada otot siliaris, pengatur fokus mata. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk menyiapkan medianya, mari kita pelajari bagaimana pengolahan daun sirih yang aman, higienis, dan sesuai dengan standar kedokteran agar tidak menimbulkan infeksi. Pilihlah 3 lembar daun sirih hijau lokal yang bentuknya utuh, segar, dan memiliki urat daun yang terlihat tegas tanpa adanya bercak jamur putih atau gigitan ulat tanah. Warna hijau tua yang pekat pada daun sirih tersebut menandakan kekayaan kandungan zat antiseptik alami berupa kafikol dan eugenol yang sangat tinggi khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Bersihkan daun sirih tersebut di bawah air mengalir yang bersih untuk membuang seluruh sisa debu dan kotoran yang menempel pada permukaan atas dan bawah daun secara menyeluruh. Setelah bersih, siapkan 1 gelas air matang di dalam panci kecil, lalu masukkan daun sirih tersebut untuk direbus menggunakan api kecil selama kurang lebih 5 menit saja. Proses pemanasan singkat ini bertujuan untuk mengeluarkan seluruh saripati minyak asiri daun sirih tanpa merusak struktur senyawa pelindung jaringan sel mata Bapak Ibu. Saat air rebusan mulai mendidih, Bapak Ibu akan melihat warna air perlahan berubah menjadi hijau kekuningan, jernih yang sangat bersih dan indah dipandang. Aroma khas daun sirih yang segar, tajam, namun menenangkan hati, akan mulai menguap lembut, memenuhi seluruh penjuru ruangan dapur rumah Bapak Ibu sekalian. Matikan api kompor,
Lalu biarkan uap air rebusan tersebut mendingin dengan sendirinya sampai mencapai suhu hangat kuku yang sangat ramah bagi kulit tubuh manusia sebelum kita gunakan. Tuangkan air rebusan daun sirih hangat tersebut ke dalam mangkuk kaca yang steril dan bersih. Lalu dekatkan wajah Bapak Ibu secara perlahan ke atas permukaan mangkuk hangat tersebut. Hiruplah uap hangat yang keluar dari air sirih tersebut. Dan biarkan kehangatannya menyentuh kelopak mata Bapak Ibu yang sedang terpejam dengan sangat lembut dan perlahan. Setelah airnya mendingin, Bapak Ibu bisa mengambil selembar kain kasa steril. Celupkan ke dalam air sirih tersebut, lalu peras sedikit dan tempelkan sebagai kompres hangat. Tempelkan kompres hangat tersebut di atas kedua kelopak mata sebelum tidur malam selama 2 menit saja, dalam posisi berbaring santai. Saat kain kompres hangat daun sirih tersebut menyentuh kulit kelopak mata Bapak Ibu, sensasi sejuk yang berpadu dengan kehangatan lembut akan langsung mengalir, menenangkan saraf-saraf pelipis mata kita. Tekstur kain yang basah dan hangat memberikan kelembaban instan yang akan melunakkan kotoran mata yang menyumbat, kelenjar minyak di pinggir kelopak mata Bapak Ibu. Begitu kehangatan herbal ini meresap masuk menembus pori-pori kulit luar, Bapak Ibu akan merasakan sensasi rileks yang luar biasa menjalar hingga ke dalam rongga kepala, seolah otot mata yang tegang seharian sedang dimanjakan oleh alam. Ketika mata Bapak Ibu dibuka kembali setelah 2 menit pengompresan, cairan air mata alami akan terproduksi dengan lancar, membuat permukaan bola mata terasa sangat kesat, bersih, dan pandangan mata Bapak Ibu menjadi terasa lebih lapang jernih kembali. Sembari Bapak Ibu merasakan kenyamanan setelah melakukan kompres hangat ini, mari kita masuk ke sesi interaktif untuk membahas beberapa pertanyaan penting yang paling sering ditanyakan pasien sesepuh di klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah boleh air rebusan daun sirih ini langsung diteteskan atau direndamkan ke dalam bola mata yang terbuka? Jawabannya adalah, sama sekali tidak boleh dan sangat dilarang dari sudut pandang medis kedokteran. Karena cairan rebusan rumahan tidak bersifat steril mutlak. Cairan rebusan daun sirih yang langsung diteteskan ke bola mata bisa memicu iritasi parah atau luka pada lapisan kornea mata Bapak Ibu karena kandungan partikel mikro yang tajam. Metode kompres hangat di atas kelopak mata tertutup adalah cara yang paling aman dan efektif karena yang kita butuhkan adalah stimulasi kehangatan dan uap minyak asirinya untuk membuka sumbatan kelenjar pelumas mata. Dengan demikian, kebersihan luar kelopak mata akan terjaga dengan sangat baik tanpa merusak struktur kornea. Pertanyaan kedua yang sering memicu rasa penasaran di ruang tunggu klinik adalah, apakah terapi kompres daun sirih sebelum tidur ini aman dilakukan oleh penderita penyakit katarak atau glaukoma? Jawabannya adalah sangat aman sebagai terapi pendamping untuk mengatasi keluhan mata kering dan lelah. Namun tidak bisa menghilangkan kekeruhan lensa katarak ataupun menurunkan tekanan bola mata glaukoma secara instan. Terapi alami ini murni berfungsi menjaga kelembaban permukaan luar bola mata lansia. Pertanyaan ketiga adalah, berapa kali dalam seminggu kita sebaiknya mempraktikkan trik kompres hangat daun sirih ini sebelum beristirahat malam? Takaran yang paling ideal dan aman untuk usia senja adalah sebanyak 3 kali dalam seminggu secara selang-seling. Misalnya pada malam Senin, malam Rabu, dan malam Jumat menjelang tidur. Konsistensi berkala yang teratur ini sudah sangat cukup untuk menjaga kebersihan kelenjar meibom di kelopak mata tanpa membuat kulit sekitar mata menjadi sensitif. Pertanyaan keempat adalah, apakah daun sirih merah memiliki khasiat yang sama baiknya dengan daun sirih hijau lokal untuk kesehatan mata lansia? Jawabannya adalah, daun sirih hijau tetap menjadi rekomendasi utama saya karena kadar minyak asiri dan kafikolnya jauh lebih lembut dan ramah bagi sensitivitas kulit wajah para orang tua di atas usia 60 tahun. Sirih hijau lokal memiliki kandungan antiseptik yang pas dan tidak terlalu keras jika digunakan sebagai media uap hangat mata. Sekarang mumpung kita sedang bersama-sama di depan layar kaca, mari kita lakukan sebuah latihan gerakan fisik mata mandiri yang sangat sederhana untuk melatih kelenturan otot fokus penglihatan. Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu duduk dengan posisi punggung yang tegak, lalu luruskan satu jempol tangan Anda tepat di depan wajah
dengan jarak sekitar 30 cm dari hidung. Tataplah ujung jempol tangan Bapak Ibu dengan saksama selama 3 detik penuh tanpa berkedip terlalu sering. Kemudian alihkan pandangan mata secara cepat melihat objek yang letaknya jauh di ujung ruangan selama 3 detik pula dengan penuh konsentrasi. Lakukan gerakan perpindahan fokus mata dari jarak dekat ke jarak jauh ini sebanyak 5 kali berturut-turut secara perlahan tanpa menggerakkan posisi kepala kita. Latihan sederhana ini bertugas untuk melatih otot siliaris mata agar kembali kenyal dan elastis dalam mengubah bentuk lensa mata saat melihat objek yang bervariasi jaraknya. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana kebiasaan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A dan omega-3 juga sangat membantu mempercepat pemulihan kesehatan mata dari dalam tubuh sobat sehat semua. Kandungan lemak baik yang terdapat pada ikan kembung atau kacang-kacangan lokal bertugas sebagai bahan baku utama untuk menjaga kekentalan cairan air mata kita agar tidak cepat menguap. Ketika nutrisi dalam dan perawatan luar dari kompres daun sirih bersatu, maka mata Bapak Ibu akan jernih. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan tingkat pencahayaan lampu di dalam kamar tidur saat malam hari, agar mata memiliki kesempatan untuk beristirahat secara total tanpa ketegangan saraf. Menonton layar telepon genggam di dalam ruangan yang gelap sebelum tidur adalah kebiasaan merusak yang akan memaksa pupil mata melebar dan menerima radiasi sinar biru secara berlebihan. Paparan cahaya tajam ini dapat memicu kematian dini pada sel-sel fotoreseptor retina mata. Bapak Ibu sekalian, kecukupan hidrasi tubuh melalui konsumsi air putih hangat yang konsisten sepanjang siang hari juga memegang peranan yang sangat vital dalam mencegah sindrom mata kering pada lansia. Tubuh orang tua seringkali kehilangan kepekaan rasa haus, sehingga tanpa disadari, jaringan tubuh mengalami dehidrasi kronis yang mengeringkan cairan oli sendi dan pelumas bola mata kita. Pastikan Bapak, Ibu selalu minum air putih hangat, minimal 8 gelas sehari, agar kelembaban alami kornea mata senantiasa terjaga. Proses penuaan yang sehat pada indera penglihatan juga sangat dipengaruhi oleh kelancaran sirkulasi darah di area leher dan kepala para sesepuh sekalian di rumah. Kebiasaan tidur dengan posisi bantal yang terlalu tinggi atau menekuk dapat menjepit pembuluh darah arteri yang bertugas menyuplai oksigen segar menuju ke jaringan saraf mata. Gunakanlah bantal yang empuk dengan ketinggian yang landai dan nyaman agar aliran darah dari jantung menuju ke kepala mengalir deras tanpa hambatan. Sobat sehat yang saya sayangi, hindarilah kebiasaan mengucek atau menggosok mata menggunakan telapak tangan saat mata terasa gatal atau kemasukan debu jalanan. Kulit telapak tangan kita menyimpan banyak sekali kuman dan bakteri tidak terlihat yang bisa berpindah dan menyebabkan infeksi parah pada lapisan konjungtiva mata Bapak Ibu. Cukup pejamkan mata secara perlahan dan biarkan cairan air mata alami keluar untuk menghanyutkan kotoran tersebut secara aman tanpa luka. Menjaga kebersihan, handuk wajah, dan sarung bantal yang digunakan sehari-hari juga merupakan langkah proteksi kesehatan mata yang sangat penting dan bijaksana bagi lansia. Sarung bantal yang jarang diganti menjadi sarang penumpukan tungau dan debu halus yang dapat memicu reaksi alergi mata merah dan bengkak saat Bapak Ibu tertidur lelap. Gantilah perlengkapan tidur Bapak Ibu secara berkala setiap minggu, dan cucilah menggunakan air hangat agar kebersihannya benar-benar terjamin. Membangun suasana hati yang selalu damai, ikhlas, dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam, juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi indera penglihatan kita. Ketegangan pikiran atau stres emosional yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu penyempitan pembuluh darah halus di dalam bola mata Bapak Ibu. Mari kita jalani masa tua yang indah ini dengan memperbanyak ibadah, tersenyum ramah kepada tetangga, dan selalu berpikir positif. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai di sekitar halaman rumah pada pagi hari selama 15 menit sangat efektif untuk melatih ketajaman pandangan mata lansia melihat objek hijau alami. Memandang pepohonan hijau dan dedaunan yang segar di bawah siraman cahaya matahari pagi
terbukti secara ilmiah dapat mengendurkan otot mata yang kaku setelah semalaman beristirahat. Kombinasi olahraga ringan dan pemandangan alam ini akan menyegarkan pikiran sekaligus menyehatkan raga. Pembatasan konsumsi makanan yang mengandung kadar gula pasir yang tinggi juga menjadi faktor penentu yang sangat krusial bagi perlindungan lensa mata dari bahaya kekeruhan. Kadar gula darah yang kronis dan tidak terkontrol dapat merusak struktur protein. Kelenturan lensa mata melalui proses glikasi yang memicu timbulnya katarak di usia dini. Gantilah camilan manis, Bapak Ibu, dengan rebusan singkong atau jagung manis yang jauh lebih aman bagi kesehatan metabolisme tubuh lansia. Kualitas tidur malam yang nyenyak dan teratur selama 7 jam merupakan waktu keemasan bagi organ indera penglihatan untuk melakukan proses perbaikan seluler secara menyeluruh. Saat Bapak Ibu tertidur dalam fase lelap, aliran darah ke area mata akan meningkat untuk menyalurkan nutrisi esensial yang telah diserap oleh dinding usus halus kita siang harinya. Hindarilah kebiasaan begadang malam untuk hal yang tidak penting, agar Bapak Ibu terhindar dari risiko tekanan mata tinggi. Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa kelurusan posisi tulang punggung saat membaca buku atau kitab suci sangat memengaruhi tingkat kelelahan jarak pandang mata kita. Jarak membaca yang terlalu dekat dan posisi tubuh yang membungkuk akan memaksa lensa mata mencembung secara maksimal dan memicu sakit kepala bagian depan. Aturlah jarak baca minimal 30 cm dengan pencahayaan lampu yang terang benderang agar mata Bapak Ibu tidak mudah lelah dan berair. Pemberian nutrisi dari buah-buahan lokal seperti pepaya dan tomat yang matang pohon juga sangat dianjurkan sebagai pendamping terapi kompres daun sirih ini. Buah pepaya kaya akan kandungan vitamin C dan likopen yang bertugas menjaga kejernihan cairan vitreus di dalam rongga bola mata. Bapak Ibu sekalian, menyajikan potongan buah segar ini sebagai menu penutup makan siang akan melengkapi kebutuhan antioksidan harian yang sangat dibutuhkan oleh tubuh orang tua kita. Kebiasaan melakukan pijatan lembut pada area pelipis dan dahi, menggunakan ujung jari tangan sebelum tidur, juga dapat membantu melancarkan sumbatan aliran energi di sekitar mata. Lakukan pijatan dengan gerakan melingkar yang sangat perlahan dan lembut, tanpa memberikan tekanan langsung pada bola mata Bapak Ibu yang sensitif. Sentuhan hangat dari jemari tangan Bapak Ibu akan memberikan rasa rileks pada saraf wajah dan mempermudah Bapak Ibu untuk tertidur dengan sangat pulas. Sifat antiseptik alami yang ada di dalam uap daun sirih hijau juga sangat bermanfaat untuk membersihkan sisa riasan atau kotoran polusi udara yang menempel pada bulu mata lansia. Penyumbatan pada kelenjar minyak di akar bulu mata seringkali menjadi penyebab utama mata terasa mengganjal bagai kemasukan pasir saat bangun tidur di pagi hari. Dengan rutin melakukan pengompresan hangat ini, seluruh saluran kelenjar pelumas akan terbuka lancar dan membuat mata terasa sangat segar. Jangan biarkan ilmu kesehatan yang sangat berharga, murah, dan berasal dari kearifan leluhur ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan malam hari yang penuh ketenangan ini. Di luar sana pasti masih banyak rekan sesama pensiunan, sahabat lansia, atau tetangga kita yang sedang dirundung rasa cemas karena pandangan matanya semakin kabur dan buram untuk beraktivitas. Membagikan informasi naskah video ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita. Ketika Bapak Ibu meluangkan waktu sejenak untuk membagikan informasi bermanfaat ini melalui handphone Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sedang membuka jalan harapan baru bagi orang lain untuk sehat. Pahala kebaikannya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada mata sesepuh yang kembali jernih, membaca kitab suci, tanpa kesulitan lagi di hari tua. Mari kita saling mendukung dalam menyebarkan kebaikan, demi terwujudnya generasi lansia yang bugar dan mandiri selalu. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh kekeluargaan erat ini, mari kita satukan hati, menundukkan kepala sejenak, memohon doa kesembuhan fisik kepada Sang Maha Pencipta. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa kabur buram linu perih dan ketidaknyamanan penglihatan yang saat ini bersarang di tubuh. Bapak Ibu Sobat Sehat yang menonton tayangan naskah video ini, berikan kekuatan pada indera penglihatan mereka, jernihkan pandangan mereka, dan mudahkan langkah ibadah mereka sepanjang usia.
Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan batin yang mendalam, serta umur yang panjang penuh berkah untuk terus melihat keindahan dunia ini bersama keluarga. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian ketulusan dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan dokter dari awal hingga akhir dengan saksama. Salam hangat penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.